tidak ditanyakan oleh si laki-laki tadi. Jadi ia tidak menanyakan tentang haji, zakat. Nah, kemungkinan si laki-laki tadi orangnya susah. Jadi kada berkisah haji gitu, kada berkisah zakat, dan kada juga menyebut haji. Kemungkinan bahwa ayat perintah haji itu belum. Dan aku mengambil yang halal menjauhi yang haram, dan aku tidak menambah atas yang demikian sesuatu. Apakah bisa masuk surga dengan demikian itu? Nah, maksudnya masuk surga di sini adalah tidak dihisab, ada dihisab. Jadi si laki-laki tadi artinya, wahai Rasulullah, seandainya ulun ini hanya melakukan sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan aja. Nah, tadi kan tidak menyebutkan zakat haji, kemungkinannya kada mampu gitu, atau belum turun ayat perintah itu. Nah, jadi kada di sini. Nah, lalu jasidin aku mengerjakan yang halal dan aku menjauhi yang haram. Apakah aku bisa masuk surga tanpa hisab? Nah, kalau masuk surga ke neraka dahulu, nah itu seperti orang banyak gitu. Kayak orang banyak adanya kisahnya, apakah aku masuk surga tanpa hisab? Maksudnya itu bukan masuk surga aja, yang penting masuk surga ada. Nah, kalau ke neraka dahulu, ke surga itu seperti orang banyak gitu. Mintanya supaya masuk surga diberi hisab oleh hisab. Itu aja yang digawi, yang dikerjakan. Nah, lalu Rasulullah SAW, naam, bisa di sini, mau di sini. Kalau hanya mengerjakan yang wajib sampai itu yang fardunya aja juga dikerjakan, lalu puasa Ramadan. Nah, kalau kita sekarang, kalau wajib zakat berzakat, kalau wajib haji berhaji, lalu meninggalkan yang halal, mengerjakan yang halal. Ditanya oleh si Nu'man, kayak si laki-laki tadi, si Nu'man, apakah masuk surga tanpa hisab? Artinya langsung, kada dihisab, kada disiksa, langsung. Naujat Nabi, na'am, ya bisa itu. Nah, ini adalah kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini satu dalil ala jawazi tarki tatawwan faksan. Ini hadis dalil bahwa boleh meninggalkan yang sunnah seluruhnya, boleh. Yang bisa kita inginkan, menanya yang waktunya aja. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dalil bahwa boleh meninggalkan seluruh yang sunnah. Nah, jadi kita boleh tidak melaksanakan satu sunnah pun. Kalau sembahyang yang wajibnya aja, kurang takbir hanya ada. Puasa yang wajibnya aja, puasa Ramadan aja juga. Kalau ada duit zakat, berzakat, yang wajibnya aja juga. Ada mau sedekah, nah, wajibnya aja. Kalau hajinya aja, ada lagi haji yang sunnah, umrah sunnah, ada lagi. Mengambil sesuatu yang halal, menjauhi yang haram, itu sudah cukup syarat masuk surga di hisab. Nah, sudah cukup.
Nah, jadi hadis ini satu dalil yang menunjukkan bahwa boleh kita meninggalkan yang sunnah itu seluruhnya. Nah, jadi orang ini hanya memperbuat yang wajib, hanya mengambil yang halal, menjauhi yang haram. 3 tadi. Dia tidak tahu yang sunnah, tidak tahu yang makruh, yang dilaksanakannya yang wajib, mengambil yang halal, menjauhi yang haram. Nah, Rasulullah mengatakan itu bisa membawa kepada masuk surga tanpa dihisab. Allah masuk surga, itu jadi gawi. Pokoknya sunnah ada dari semuanya wajib aja. Nah, para ulama mengatakan wa amma tatawu'atu syu'iat idza wa amma tatawu'atu syu'iat. Adapun yang sunnah-sunnah itu diperintahkan, dianjurkan, disyariatkan. Sembahyang ada yang sunat, qabliyah, ba'diyah, duha dan macam-macam. Puasa sunat ada. Nah, puasa atau yang sunnah-sunnah itu disyariatkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah untuk diperbuat, disuruh oleh Allah dikerjakan yang sunnah tadi. Jadi Allah menganjurkan, mensyariatkan, memerintahkan agar sunnah itu dikerjakan. Tapi bila ditinggalkan ada berdosa, tidak berdosa meninggalkan yang sunnah. Nah, lalu apa gunanya yang sunnah-sunnah itu disyariatkan oleh Allah? Kan ada yang sunnah, sembahyang ada qabliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha, witir, puasa sunnah, haji sunnah, umrah sunnah, ada. Nah, apa gunanya itu? Allah mensyariatkan itu, cuman Allah tidak mewajibkan. Nah, yang pertama adalah lijabri nafsil faraidi, untuk menutupi kekurangan yang fardu. Alasannya kenapa Allah Ta'ala mengadakan yang sunnah dan mensyariatkannya untuk diperbuat. Yang pertama adalah hikmahnya itu lijabri nafsil faraid, untuk menutupi kekurangan yang fardu. Nah, kalau kita hanya memperbuat yang fardu saja, andai kata ada kekurangan, tidak ada lagi yang menutupi. Hanya kita sembahyang fardu aja umpamanya. Lalu di dalam sembahyang fardu kita ini ada kurangnya, ada sedikit tidak khusyuk umpamanya. Nah, itu kurang, ibarat baju itu berlubang, ada sempurnanya. Nah, amun kita tidak sembahyang sunnah, ya itu bang sudah tidak ada yang menutupi yang kurang tadi. Nah, jadi sembahyang sunnah itu gunanya adalah ibadah sunnah itu gunanya adalah untuk yang pertama menutupi kekurangan yang fardu. Yaitu seperti kekurangan yang fardu adalah dari segi kekhusyuan, dari kekhusyuan dalam sembahyang. Dia yang dalam hadis itu Allah itu ya Nabi hanya menerima sembahyang orang itu yang khusyuknya. Bila orang itu waktu sembahyang mengingat selain perkara sembahyang, mengingat dunia, usaha apa, kerjaan apakah di dalam sembahyang itu, berarti sembahyang orang itu kurang ibarat berlubang, bakal sempurna. Nah, kayak apa kurangnya itu? Menambah saja sempurna. Ibarat baju itu robek gitu nah nggak mau lubanginya, harus ditambal, nah supaya sempurna lagi.
Nah, penambalnya Allah Ta'ala dengan kemurahan rahmatnya Allah buatkan tambalannya, yaitu yang sunnah. Itu bila hendak menambal ada tambalannya. Tapi tambalannya itu semacamnya juga. Kalau sembahyang juga penambalnya. Kalau puasa, kalau sembahyang wajib penambalnya sembahyang sunnah. Kalau puasa wajib penambalnya puasa sunnah. Nah itu kalau bila baju tambalannya kain sama sejenisnya, ada mau baju tambalnya besi, ada mau lah nambal baju rapid dengan besi umpamanya, ada mau ada sejenisnya itu sejenisnya. Jadi kalau sembahyang wajib sembahyang sunat penambalnya, puasa wajib puasa sunat. Nah jadi itu yang sunnah itu penambal yang kurang-kurang. Nah itu hikmahnya kenapa Allah telah mengadakan ibadah sunnah. Nah itu maksudnya Tuhan. Dan itu salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak ada sunnah ini, maka banyaklah ibadah orang itu berlubang-lubang. Kada sempurna banyak ibadah orang. Tapi banyak ibadah orang menjadi sempurna karena ada penambalnya. Kurang ditambal dengan yang sunnah. Nah itu hikmah, artinya ada yang sunnah untuk menambal atau menutupi ibadah wajib yang kurang. Tapi bagi orang yang tadi pertama tadi kan mananya kepada Rasul bagaimana kalau artinya ulun ini hanya mengerjakannya wajib-wajibnya, apakah masuk surga tanpa hisab? Iya aja Nabi, asal sempurna. Bisakah kita mulai dari takbir sampai salam selalu mengingat Allah tanpa mengingat usaha pekerjaan urusan kawaka itu aman kawa masuk surga dikira hisab? Mana bila kita ini makin banyak mengurusi dunia, makin susah kita mengingat Allah Ta'ala. Kenapa jalan Nabi dunia itu akan memudarati akhiratnya, melalaikan dia dari Tuhan. Sulit, apalagi sibuk dengan dunia. Takbir baru takbir ingat sudah jualan apa yang bakalan dijual. Ini habis barang nih, kemana membelinya. Hari ini baru seini dapatnya di dalam sembahyang. Jadi ingat. Nah, bila seperti itu dalam sembahyang orang tadi, maka sembahyang itu adalah di bulongnya, rupiknya, kurangnya. Jadi kita kadang bisa juga menyalahkan orang itu. Bila harus masuk melanggar, langsung takbir, salam, langsung pulang. Itu ada hadisnya, memang ada hadisnya. Tapi ada tapinya. Kawakan harinya mulai takbir sampai salam khusus. Bila ada kawak jangan yang kayak itu, jangan. Sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, berzikir, penyaki yang sunnah. Karena yang sunnah itu adalah hikmahnya dijabri nafsil faraid, untuk menambal yang kurang daripada yang fardu. Nah di sini artinya kurang itu dengan sebab tidak khusyuk, bukan kurang jumlahnya, bukan pokoknya sembahyang asar 3 rakaat aja, tambahi serakaat sampai yang sunat, tak ada bisa itu. Lain itu maksudnya. Kalau kau sembahyang asar umpamanya 3 rakaat aja, tambahi serakaat yang sunat, nah itu maksudnya. Artinya bila sembahyang fardu itu ada khusyuk, nah nanti sembahyang sunat ba'diyahnya sebagai penambahnya. Nah jadilah sempurna. Cuman yang bertambal dengan yang pada bertambal kan beda juga baju, harganya, derajatnya. Baju bertambal dengan baju ada bertambal dipakai, ada sama di hadapan orang. Derajat orang itu aja orang ini kurang rendahan. Ini baju bertambal keseruan ada sama.
tapi baik aja daripada berlupa baju baju di luar keundangan rapid, baik yang bertambah lagi, tinggi yang bertambah lagi derajatnya, tinggi yang ada bertambah lagi derajatnya di mata orang. Nah, dan juga ibadah kita di sisi Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, apa hikmahnya Allah Ta'ala mengadakan yang sunnah, mensyariatkan yang sunnah, menyuruh yang sunnah adalah linaili mahabbatillah, untuk memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila hendak kita dicintai oleh Allah Ta'ala, dengan apa kita berbuat, apa yang kita perbuat yang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, ujar Nabi kita menyampaikan hadis qudsi. Allah berfirman, tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang paling kusukai, ujar Tuhan, daripada sesuatu yang aku fardukan atasnya. Nah, jadi kalau kita hendak mendekatkan diri kepada Allah, apa amalannya yang Allah paling suka? Melaksanakan kefarduan. Nah, bila mana kita melaksanakan kefarduan, maka itu kita melaksanakan satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi bila kita nih hendak mendekatkan diri kepada Allah, kerjakan ibadah. Ibadah ada yang wajib, ada yang fardu, ada yang sunnah. Nah, mana yang paling disukai Allah untuk dikerjakan? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib atau yang fardu? Yang paling disukai. Orangnya ada pilihan yang wajib, yang fardu. Yang mana yang dipilih? Yang fardu dan yang sunat. Yang mana yang dipilih? Yang fardu dahulu. Kenapa? Karena yang fardu itu adalah ibadah yang paling disukai Allah bila diperbuat. Nah, lalu sambungan hadis, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cintai dia. Nah, jadi ya Tuhan, senantiasa hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, akhirnya dia aku cintai. Nah, jadi ibadah yang sunnah ini apabila dilakukan terus menerus, apa buahnya? Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini alasan yang kedua kenapa yang sunnah ada. Nah, agar orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi Tuhan sesuatu untuk mendekatkan diri kepadaku, apa yang paling kusukai, sesuatu itu yang fardu. Jadi orang ini juga bila hendak mendekatkan diri kepadaku, kerjakan sesuatu yang paling kusukai, yaitu yang kufardukan atasnya. Nah, kan ada yang fardu, ada yang sunat. Nah, yang sunat ini dia Tuhan, bila hambaku ini senantiasa mengerjakan yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta dengannya. Nah, bila dia itu yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Jadi kita bila hendak dicintai oleh Allah Ta'ala, apa yang kita perbuat yaitu dengan memperbanyak yang sunnah-sunnah. Nah, yang wajibnya tak sudah, yang wajib dikerjakan dahulu, dan itu paling dicintai oleh Allah. Nah, lalu akhirnya kita kerjakan kewajiban kita,
berarti kita mengerjakan sesuatu yang paling disukai Allah Ta'ala, lalu kita tambahi dengan yang sunnah-sunnah gawiyah, yang sunnah, karena orang sering mengerjakan itu sunnah sehingga aku cinta dengan orang itu, ya Tuhan. Nah, ini mau ada hadis. Jadi bila hendak dicintai oleh Allah, akan ada orang dekat dengan Allah, belum tentu dicintai. Dekat dengan Tuhan, tapi belum tentu dicintai. Orang itu bila tinggal dengan pemimpin umpamanya, presiden umpamanya, dengan presiden itu banyak orangnya, pembantunya itu banyak orang yang dekat dengan presiden itu banyak. Tapi di antara orang yang banyak itu banyak, berapa orang yang dekat-dekat di istana itu kan banyak. Jadi tukang ini, tukang itu lainnya, tugasnya ini. Cuman di wilayah istana juga sama dekat. Nah, di dalam pamannya itu orang yang di dalam istana 30 orang itu sebetulnya orang yang dekat dengan raja. Tapi 30 orang ini belum tentu semuanya dicintai oleh raja tadi. Ada di antara 30 itu yang paling dicintai, yang lainnya biasa-biasa aja. Tapi yang lain itu dekat juga di dalam istana juga. Nah, apabila yang 30 ini mengerjakan melebihi daripada yang wajib, nah itu bisa membuahkan cintanya raja. Nah, itulah dia kita bila hendak dekat dengan Allah Ta'ala, kerjakan yang wajib. Ibarat orang itu masuk wilayah istana, masuk. Kalau orang yang dimurkai oleh raja, mana bisa masuk pagar? Mana bisa? Orang ini jadi musuh raja, mana mau masuk ke dalam pagar istana? Ada mau. Bila hendak dekat, ibarat kita hendak masuk ke wilayah istana, apa yang kita kerjakan? Kerjakan apa yang diwajibkan oleh raja, kerjakan, masuk ke dalam wilayah istana. Nah, sudah masuk dekat dengan raja. Kayak apa caranya kita supaya dekat, dicintai lagi? Nah, kerjakan yang lebih. Nah, seperti itu juga kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita mengerjakan yang wajib, kita dekat dengan Allah Ta'ala. Bila kita hendak dicintai oleh Allah Ta'ala lagi, kerjakan yang sunnah. Jadi itu hikmah karena Allah Ta'ala mengadakan ibadah sunnah. Yang pertama adalah untuk menambal ibadah yang wajib yang kurang-kurang. Yang kedua agar kita memperoleh cintanya Allah. Cintanya Allah itu melebihi daripada sekadar dekat kita dengan Allah. Dekat tapi Allah biasa aja. Yang lebih baik dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Yang kayak itu tadi, orang dekat dengan raja, jadi tukang umpamanya membasuh piring, lap lantai kan, dekat aja dengan raja itu dalam istana, potong rumput, nyapu. Tapi belum tentu orang-orang itu dekat dan dicintai. Tapi bila kita mau pekerjaan kita melebihi daripada yang wajib, mau kita dicintai. Nah, ini lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita bila sembahyang wajib, jangan yang wajib aja, jangan menuruti orang yang masuk takbir salam langsung jalan. Jangan. Ada berzikir-zikir, kan sembahyang qabli abadi, jangan. Kita ada awal, ada bisa mungkin kita takbir ingat dengan Tuhan sampai salam. Berarti orang beribadah, berarti namun saat takbir salam langsung meninggalkan, hebat berarti orang itu. Ini malah hadis ini aja hebat berarti itu. Namun masuk ke dalam lokasi itu wajar aja itu. Karena orang-orang kan kalau ada lokasinya masuk itu wajar aja itu. Tapi mau hendak sesuai dengan hadis tadi, itu masuk surga diberi hisab kan. Kalau dihisab masuk nanti kain si laki-laki tadi masuk surganya itu tanpa hisab, wujud bisa aja Nabi. Cuman jangan ada kurang dalam melaksanakan kewajiban.
Bila ada kurang apa ada hukumannya. Kayak apa kurang tadi? Kalau ada kurang dengan saya kira sempurna, yang sunnah apa namanya, mudah kawal gitu. Nah jadi bagi kita jangan biasakan sembahyang qabliyah, ba'diyah, biasakan itu. Jangan jadi orang takdirnya datang. Nah, jangan, karena bisa jalan sudah jangan berzikir lagi kita kerjakan yang sunnah. Karena yang sunnah itu buahnya adalah dicintai oleh Allah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan in qasada bi tarkiyal istighfar biha wa raghbata anna kafara. Jika seseorang mengkasad dengan meninggalkan yang sunnah karena menganggap remeh dan tidak senang dengannya, maka dia kafir. Nah, kafir ada ketujuh yang sunat, menganggap remeh yang sunat, kada suka, ujarnya ini sunat saja. Nah, jadi menganggap remeh nih yang sunat, ada suka yang sunat itu, ujarnya itu sunat aja itu. Nah ini kafir orang ini, menganggap remeh. Kenapa? Karena yang sunat itu buahnya apa? Dicintai Tuhan. Nah cintanya Tuhan ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Cintanya Tuhan, oh biasa aja cinta Tuhan itu. Kalau cintanya manusia, ayo dianggap remeh. Tapi kalau cintanya Allah itu sangat berharga. Jadi orang menganggap remeh, menjadi Ibnu Hajar Al-Haytami, menganggap remeh yang sunat, menganggap biasa aja sunat, ujarnya orang bagus biar itu sampai yang sunat, sampai yang sunat. Sebenarnya sunat aja itu ujarnya. Nah itu jangan, katakan kita jangan berpandang itu, jangan meremehkan sunat. Kalau mau manggil karena malas saja, kuliah ya, jangan pandir-pandir, jangan bilang-bilang itu sunat aja itu. Padahal sampai yang sunat itu buahnya adalah cinta Allah Ta'ala. Nah berarti orang ini menganggap remeh cintanya Allah Ta'ala, kafir. Nah itu. Dia nggak ini, mau ada kaum menggawi, jangan macam-macam berpandir, menghilangkan iman. Orang mengerjakan sunnah jangan jadi meremehkan. Bila kita kata kawan ya kata kawan masih kuliah berada, belum dapat hidayah berada, jangan anggap remeh, jangan. Nah jadi kalau kita tidak melaksanakan yang sunnah, jangan karena kita menganggap remeh, jangan. Tapi anggaplah diri kita malas, kita kuliah masih malas masih. Nah kenapa jarang ada memperbuat sholat sunat itu? Malas masih kuliah. Nah tapi kalau kita menjawab, kenapa engkau tidak memperbuat itu sunnah? Lalu ujarnya itu hanya sunnah saja, itu sunnah jadinya. Karena ada orang lain adalah orang kaya itu, karena menjelaskan karena itu sunnah jadinya, itu sunnah jadi. Nah bila menganggap remeh apa kafir? Kenapa? Karena buahnya sunnah itu Tuhan orang itu akan memperoleh cintaku. Nah berarti orang menganggap cinta Allah itu biasa aja, padahal cintanya Allah itu yang dicari. Kita di dunia ini dekatkan diri kepada Allah, cari supaya kita dicintai oleh Tuhan. Ibarat kita diam di istana, kita dekat sudah di dalam istana, wilayah istana sudah ada di luar istana. Kalau di sana orang yang dijauhkan, orang yang dekat itu di dalam istana. Namun kalau kita di dalam istana kita itu sudah berada di dalam istananya, kita sudah dekat dengan raja, kita berusaha supaya istimewa di hati raja, dicintai oleh raja. Ini lebih lagi. Nah itu kayak juga kita sembahyang wajib kita kerjakan, dan kita berusaha supaya kita dicintai Pak. Kayak apa jalannya? Menggawi yang sunnah. Nah ini lebih tinggi lagi derajat orang di sisi Allah Ta'ala.
derajat para wali itu, maqam mahabbah, dicintai Tuhan. Nah, hadis di atas yang kita baca tadi menjelaskan bila mana kita melaksanakan yang fardu, mengambil yang haram, menjauhi yang haram, mengambil yang halal, menjauhi yang haram, itu sudah cukup untuk modal masuk surga, bahkan tanpa hisab, asal sempurna. Bila kurang, karena ada dulu. Bila kurang. Nah, tetapi di dalam surga orang tersebut tentu di bawah derajatnya daripada orang-orang yang melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi tentu orang yang tadi pasti derajat surganya paling rendah. Ada sama dengan orang yang mengerjakan yang sunnah, ada sama, jauh, karena ibadahnya itu banyak. Biar sempurna tetap lebih rendah. Dan surga itu ada tingkatan-tingkatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahli jannah manzilatan man yu'ta qadra dunya misluha ma'aha." Ujar Nabi bahwasanya serendah-rendah ahli surga itu tempat kedudukan. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu ada tingkatan. Dan Nabi inna adna ahli jannah manzilatan, bahwa serendah-rendah ahli surga itu kedudukan. Nah, berarti surga itu ada tingkatan, berarti ada kedudukan tadi kan. Nah, mayu taqabla dunya misluha ma'aha. Orang yang diberi dunia dan orang yang diberi dua dunia, 2 kali lipat dunia. Umpamanya dunia ini diberi sebiji, sudah tambah lagi sebiji. Itu jar Nabi diberikan bagi orang yang masuk surga yang paling rendah. Ya berarti yang wajib-wajibnya aja tadi, orang yang sembahyang, orang yang hanya sembahyang wajib, puasa wajib, orang yang zakat yang wajib, haji yang wajib. Nah, ini jadi gaulnya ada yang sunat dan sembahyangnya itu mulai dari wajibnya sembahyang sampai mati, ada yang kurangnya sempurna, ada yang ada khususnya, masuk surga paling rendah orang ini. Dan Allah memberi orang tadi sebiji dunia tambah lagi sebiji dunia. Nah, 2 biji dunia diberi Tuhan. Nyamannya sudah. Itu yang paling rendah aja Nabi yang kayak itu. Tadinya wajib tadi kayak itu kan surganya 2 biji dunia diberi Tuhan. Mungkin sudah ada keamanan sudah. Ini kawan lebih tinggi lagi. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah." Nah, tadi sudahlah. Ya, sudah lewat. Lewat sudah. Harus lagi kita ya. Nah, ini kisah surga. Nah, saya kira inna fil jannati ghurafan min asnafil jawahir yuraha dhahiru min batiniha wa batina min dhahiri wa fiha minan na'im wa surur ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Qila ya Rasulullah liman hadhil ghuraf? Qala liman amsha salam wa atama ta'am wa adama siyam wa salabil wa niyam wa nas niyamun. Qila ya Rasulullah may yutiku dari qala ummati tutiku dari man laki ya akhahu wasallama alaih awrada alaihi salam faqad amsha salam wa man at'ama iya lahu wa allahu minat ta'am hatta asba'ahu faqad at'ama ta'am wa man shoma syahra ramadhan min kulli syahrin thalathata ayyam faqad adama siyam wa man shalla isa'al akhirah wa shalla fi jamaah faqad shalla bil wa nasu niyamun. Nah, di dalam surga itu ujar Nabi ada kamar-kamar yang dibuat dari berbagai macam permata. Lantainya zamrud, lantainya, dindingnya yakut. Jadi Nabi di seorang melihat ini itu wajib iman. Jadi ujar Nabi di dalam surga itu ada kamar yang dibuat jadi Nabi dari permata lantainya. Kalau dindingnya zamrud, kalau dinding lantainya zamrud, dindingnya yakut. Nah, semua jar Nabi di dalamnya itu dibuat dari permata.
ada batu bata lagi dari permata banyak, dinding-dindingnya ya kamar-kamarnya dari permata. Nah dari dalam kelihatan keluar, nah dari luar kelihatan ke dalam. Artinya apa? Permata itu permata yang sangat baik, yang kristal, yang terangnya. Ada yang keruh, yang kayak kaca sudah permatanya, karena baiknya. Nah, jangan dilihat luar, kita ini masih kaca ini, kan itu dari permata. Dan di dalam kamar-kamar itu kata Rasulullah kenikmatan, kegembiraan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Kada suah, kada pernah di dunia melihat itu. Kada pernah telinga mendengar seperti itu suara. Kada pernah mata melihat itu. Di dunia tidak pernah. Dunia sudah indah. Kada pernah seindah-indah di dalam surga. Kada pernah mata melihat. Nah, bagaimana nikmat yang disediakan Allah di dalam kamar-kamar itu tidak bisa dibayangkan. Dia mengatakan awal dibayangkan, ada pernah dia tidak pernah di dunia ada itu. Mata ada pernah melihat, jadi tidak pernah ada. Hilang sudah dunia ini. Kada ada samaannya. Ada suatu pernah, sama ya derpak dalam kayak makanannya ini. Nah, buahnya kayak derpak dalam ini. Ada itu lagi, ada sesamaannya, ada bandingannya, ada pernah. Lagi. Lalu sahabat bertanya, nah jadi tadi kamar tadi itu surga ada kamar, dan Nabi tiba dari permata, lantainya tadi kan tadi dijemput dindingnya dari yakut, pokoknya dari permata. Di dalam kamar itu pernah dengan kenikmatan, dan Nabi mata yang tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar. Artinya makanan kada pernah, artinya rasanya itu sama dengan sebelumnya di dunia. Kada pernah senyaman itu, kada pernah. Jadi kada bisa digambarkan, kada samanya aja Nabi. Kalau aja Nabi yang kayak makanannya di surga itu kada bisa. Karena nikmatnya, karena indahnya itu surga ya Nabi. Lalu sahabat bertanya, awali man hadhil ghurrat, untuk siapa kamar-kamar ini wahai Rasul? Nah, Nabi berkata, orang yang selalu mengucapkan salam. Nah, satu, orang yang suka memberi makan orang, beri makan orang. Habis itu yang orang yang suka, orang yang mengakali puasa terus. Orang yang sembahyang di malam hari sedangkan orang kafir sedang tidur, tahajud kaliannya. Mereka itu akan dapat kamar-kamar tadi, Nabi. Nah, ini tambahan dari sekadar yang wajib-wajib tadi. Nah, milik orang yang menebarkan salam, memberi makan makanan, mengakali puasa, sembahyang di malam hari. Nah, itu maksudnya bukan orang kafir. Artinya kan salah orang kafir maksudnya. Nah, jadi tadi menebarkan salam, suka memberi makan, sembahyang di malam hari, ya, puasa. Jadi Nabi selalu puasa, selalu bangun malam sembahyang tahajud, selalu memberi makan, menebarkan salam. Lalu sampai bertanya, "Wa may yutikul ini sampai kawa itu?" Orang kawa itu siapa? Ujar Nabi, umat itu tiku dari umatku tuh apa yang demikian itu? Ujar Nabi dari demikian itu. Barang siapa bertemu saudaranya, dia beri salam itu atau dijawab salam, itu berarti menebarkan salam satu. Nah, misalnya tadi kan orang yang menebarkan salam, selalu puasa sunat, selalu puasa. Apa tadi lagi? Nah, selalu bangun malam sembahyang tahajud. Nah, ujar sahabat, ada orang kawin itu. Ujar Nabi, ada, umatku tuh mampu. Nah, bila adanya umatku ini kan bertemu orang yang mengucapkan salam, katanya menjawab salam, berarti ya sudah menebarkan salam satu.
Orang yang memberi makan, tanggungannya memberi makan anak istrinya, berarti dia memberi makan orang. Nah, artinya bukan setiap hari bikin acara, ada ya, ada. Artinya anak bini beri makan nih, itu beri makan sudah. Nah, beri makan ini tanggungnya, nah itu kamu taam, beri makan sudah nyaman aja lah, nyaman aja deh, makan aja terus di rumah Allah. Nah, orang tamu bersalam. Habis itu orang yang puasa bulan Ramadan, kata Rasulullah, dan 3 hari setiap bulan, berarti dia mengakali puasa, bukan puasa 1 tahun, tidak. Cukup bulan Ramadan 1 bulan ditambah 3 bulan, ditambah tiap bulan 3 hari, itu sudah dikatakan termasuk mengakali puasa. Nah, itu maksudnya. Jadi bila kawan memberi makan itu tadi menebarkan salam, habis itu memberi makan, puasa, sholat tadi, kan puasa tadi deh. Artinya puasa Ramadan setiap bulan 3 hari puasa. Nah, ini kawan deh. Insyaallah. Bila kawan itu pakai puasa setahun itu Nabi. Nah, dan orang yang sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah, dan sembahyang isya sampai subuh berjamaah, itu sudah dianggap orang yang sembahyang di tengah malam namanya berjamaah. Jadi ujar Nabi, umatku bisa yang demikian itu memperbuat bisa ya Nabi. Nah, jadi kalau sembahyang isya sampai yang subuh itu sangat berjamaah. Kalau di waktu lagi, nah bila kawan yang kerja tapi kayak sembahyang masa malam sudah terima hadisnya. Nah, debatnya kayak tadi. Masih belum habisnya. Nanti udah sambung. Kalau siap mau saya sambungkan. Siap kan? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasihnya kita ini artinya jangan hanya yang wajibnya jadi gawi, kerjakan yang sunnah, dibanyaki juga yang sunnah qadhiyah, duha dan lain-lain. Dan juga mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih yang menyelamatkan kita, keluarga kita dunia akhirat. Wa azina Allah yang sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli ala